Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua akan melanjutkan part kedua untuk laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan yang admin post pada video-video sebelumnya itu terkait cara buat laporan keuangan laba rugi. Nah, sekarang admin akan bahas cara buat laporan keuangan neraca. Mungkin ini agak lebih singkat ketimbang laporan laba rugi karena neraca dan laporan laba rugi itu saling-saling terhubung, dan kunci suksesnya neraca itu adalah balance atau seimbang. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kawan pajak yang belum mengikuti channel Pajak Gasan Banua, apabila tidak memberatkan buat subscribe, silahkan kawan pajak klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Yuk kita ke videonya terkait cara buat laporan keuangan untuk lapor SPT tahunan. Untuk membuat laporan SPT tahunan neraca, yang pertama yang diperlukan itu adalah KOP dari perusahaan yang akan dibuat laporan keuangannya. Nah, jadi yang pertama itu adalah KOP, kemudian itu adalah judul dari laporan keuangan yang kita buat, dan periode pembukuan, yaitu yang jelas akhir tahun, yaitu 31 Desember 2020. Nah, jadi itu adalah kunci penting buat laporan keuangan. Harus ada menunjukkan identitas perusahaan yang dibuat, sama judul laporan keuangan yang akan kita buat, dan periode laporan keuangan tersebut dibuat. Nah, jadi untuk laporan keuangan, nah ini adalah untuk neraca itu terbagi dari dua kolom. Yang pertama itu adalah aktiva, yang kedua itu adalah pasiva. Aktiva itu apa? Aktiva itu bisa dikatakan kita juga sebagai harta atau aset dari perusahaan tersebut. Untuk pasiva sendiri itu bisa disebut hutang atau kewajiban atau modal dari perusahaan tersebut. Jadi ada yang bagian kiri dan ada yang bagian kanan. Jadi tolong dibedakan ya. Nah, untuk bagian aktiva itu terbagi dari dua. Nah, aktiva itu bisa kawan pajak sebut juga aset atau harta. Nah, untuk aktiva sendiri itu terbagi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Jadi ada bedanya ya. Untuk aktiva lancar itu adalah harta atau aset yang dalam 1 tahun itu bisa habis pakai atau habis masa guna. Nah, aktiva lancar itu misalkan itu yang paling sering adalah kas, bank, piutang, dan persediaan yang dalam 1 tahun itu bisa habis pakai. Dan untuk aktiva tetap itu yang ada wujudnya atau biasanya yang paling sering adalah mobil, sepeda motor, inventaris. Jadi untuk aktiva tetap sendiri itu adalah harta atau aset yang di dalam 1 tahun atau biasanya kalau mau dicairkan itu memerlukan waktu buat proses. Jadi bedanya sama aktiva lancar itu saat dibutuhkan pada saat itu juga itu langsung bisa diambil atau diuangkan. Namun apabila aktiva tetap itu memerlukan proses yang agak lama dari aktiva atau aset lancarnya. Nah, kemudian di sini kan ada namanya akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan itu bagaimana cara perhitungannya? Jadi untuk akumulasi penyusutan itu sendiri itu cara perhitungannya adalah seperti ini. Jadi akumulasi penyusutan itu terbagi dari 4 kelompok. Nah, untuk akumulasi penyusutan sendiri itu untuk yang sering digunakan di pajak adalah metode garis lurus dan saldo menurun. Nah, untuk garis lurus, nah ini untuk aktiva tetap yang ada akumulasi penyusutannya itu untuk kelompok 1 itu umurnya adalah 4 tahun dengan tarif persentasi penyusutan per tahunnya itu adalah 25%. Kemudian untuk kelompok 2 itu adalah 8 tahun untuk umur ekonomisnya dengan penyusutannya adalah 12,5%. Dan untuk kelompok
3 itu umur ekonomisnya adalah 16 tahun dengan tarif penyusutannya adalah 6,25%. Dan untuk kelompok 4 itu maksimal umur penyusutannya adalah 20 tahun, yaitu tarif penyusutannya adalah 5%. Untuk saldo menurun itu silahkan kawan pajak tarif pajaknya tadi atau tarif penyusutannya tadi dikali 2 dari garis lurus. Nah, untuk bangunan jadi ada beda ya untuk harta bergerak sama kelompok bangunan. Nah, jadi kalau kelompoknya yang termasuk harta bergerak atau bukan bangunan itu terbagi dari 4 kelompok, 1, 2, 3, dan 4. Namun untuk yang kelompok bangunan itu terbagi dari 2. Kan bangunan itu ada yang permanen, ada yang tidak permanen. Untuk permanen itu umur ekonomisnya adalah 20 tahun. Dan untuk penyusutannya per tahunnya adalah 5%. Dan untuk yang tidak permanen itu umur ekonomisnya adalah 10 tahun dengan penyusutan per tahunnya adalah 10%. Dan kita lanjut lagi. Nah, misalkan di aktiva lancar ini ada uang kas, bank, piutang, dan persediaan. Itu kita totalkan semuanya di bagian aktiva lancar. Kemudian di bagian aktiva tetap, ini apabila ada inventaris dan sudah menyusut, maka kita masukkan juga. Nah, maka jumlah aktiva tetap. Jadi untuk mencari total aktiva itu didapat dari jumlah aktiva lancar ditambah jumlah aktiva tetap. Kemudian kita lanjut ke bagian pasipa. Nah, pasipa di sini itu terbagi dari 2 ya. Yang pertama itu adalah kewajiban, yang kedua itu adalah modal. Kewajiban itu bisa dari mana saja ya. Yang pertama bisa dari hutang atau hutang jangka pendek, kemudian hutang dagang, bisa juga hutang pajak. Dan untuk jumlah hutang jangka pendek silahkan kawan pajak ditambahkan semuanya apabila ada. Dan untuk hutang jangka panjang itu bisa hutang dari bank. Nah, untuk hutang jangka panjang kita tambahkan juga kalau apabila ada. Dan terakhir itu adalah modal. Nah, modal di sini itu adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya modal itu tertera di akta notaris atau akta pendirian saat mendirikan sebuah perusahaan. Namun bisa juga modal itu berubah-ubah seiring waktunya, jadi menyesuaikan. Nah, untuk modal itu biasanya ada yang memasukkan modal, ada prep. Nah, itu sangat banyak. Nah, untuk di sini soalnya kita yang menyesuaikan dengan laporan laba rugi yang telah kita bahas pada sebelumnya, itu terbagi dari 2, laba ditahan sama laba tahun berjalan. Laba ditahan itu maksudnya adalah laba yang diperoleh pada tahun ini. Seperti penjelasan admin waktu bikin laporan laba rugi, di situ kan di bagian laporan laba rugi ada laba terakhir yang dimiliki oleh perusahaan itu nilainya senilai ini. Nah, maka laba ditahannya nilainya sama juga ya. Nah, misalkan di bagian laporan laba rugi yang admin bahas kemarin, laba tahun berjalan atau laba pada tahun ini nilainya adalah senilai ini, maka di bagian neraca nilainya pun sama. Nah, untuk laba ditahan itu adalah laba yang ditahan pada tahun lalu yang belum kita gunakan atau pakai untuk mengelola kegiatan kita, maka bisa dimasukkan juga. Terakhir, identitas mengetahui untuk penandatangan. Nah, di sini nama admin sendiri Muhammad Rijali Hadi. Oh ya, bagi kawan pajak yang ada pertanyaan terkait laporan keuangan, boleh kok nanyanya langsung DM ke admin. Namun sebelum DM ke admin, silahkan follow atau ikuti dulu Instagram admin ya di @hadi_muhammad_rijali. Jangan lupa diikuti ya. Dan jangan lupa juga ikuti Instagram @pajakgasanbanua. Nah, jadi untuk menyesuaikan laporan keuangan yang telah kita buat dengan POM yang akan kita masukkan di situs DJV online atau www.pajak.go.id. Nah, maka seperti ini. Ini admin buka terlebih dahulu. Jadi untuk bikin neraca itu ada laporannya di bagian 8A. Baik EPOM versi baru ataupun versi lama. Dan untuk yang ini admin menggunakan EPOM lama dengan memasukkan datanya di bagian 8A6 non kualifikasi. Jadi untuk pilihannya ada bagian nomor 1 itu adalah neraca.
Nah, di neraca ini ada terterannya kas dan setara kas. Itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari kas dan uang bank ditambahkan. Nah, nanti akan hasilnya seperti ini. Kemudian di bagian neraca yang telah kita buat, kan ada piutang, maka kita masukkan ke bagian piutang pihak ketiga. Kemudian ada persediaan juga. Nah, maka kita masukkan ke bagian persediaan. Nah, untuk di bagian sini kan tadi ada inventaris. Nah, di bagian di sini itu adalah aktiva tetap lainnya. Dan untuk penyusunan sendiri itu harus ditandai dengan tanda minus ya. Nah, jadi ingatkan tanda minus. Nah, ini totalnya itu sama dengan total yang ada di laporan keuangan kita, sebab nanti totalnya ini otomatis. Nah, kita lanjut ke samping lagi. Ini bagian kanannya laporan keuangan, yang di bagian neraca seperti yang kita bikin tadi juga. Nah, untuk pengisiannya, soalnya ini kan laba ditahan pada tahun ini atau laba tahun sebelumnya itu bisa dimasukkan ke bagian ini. Namun kalau misalkan itu termasuk modal, itu bisa dimasukkan ke bagian modal juga. Intinya menyesuaikan ya kalimatnya. Dan untuk laba tahun ini, nah maka dimasukkan nilai yang ini tadi. Nah, yang penting kunci dari neraca tadi yang bagian totalnya sama kiri ataupun kanan itu balance atau seimbang. Namun jangan juga kawan pajak patokannya yang penting seimbang, jadi dibikin-bikin atau diolah-olah langsung seimbang aja, itu salah juga ya. Jadi tetap dibuat sesuai dengan aturan yang semestinya. Nah, bagaimana kawan pajak untuk membuat laporan keuangan untuk neracanya? Mudah kan? Nah, bagi kawan pajak yang belum mengikuti media sosial Pajak Gasan Banua, baik Twitter, Instagram, maupun Facebooknya, silahkan ikuti ya di Pajak Gasan Banua. Dan bagi kawan pajak yang mau mendownload laporan keuangan yang kosongannya, bisa kawan pajak buka kok di bagian atau di situs www.pajakgasanbanua.com. Insya Allah akan admin post dalam beberapa minggu ke depan buat mempermudah kawan pajak downloadnya. Dan bagi kawan pajak yang belum follow Instagram admin dan Instagram Pajak Gasan Banua, silahkan follow ya. Ada kok Instagramnya di layar kawan pajak atau di video ini. Nah, dan bagi kawan pajak yang belum mengikuti channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Dan silahkan bagi kawan pajak yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar juga ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.